Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar? Selalu berani doakan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan menuju bab 2, yaitu prinsip kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Pokok bahasan yang akan kita bahas, yang pertama yaitu wawasan kelistrikan, yang kedua adalah instalasi listrik rumah tangga. Goal setting atau target kita atau tujuan dalam bab ini yaitu kalian bisa menjelaskan pengertian dari kelistrikan, jenis kelistrikan, manfaat kelistrikan, dan komponen yang ada pada instalasi listrik. Oke, pokok bahasan pertama yaitu wawasan kelistrikan. Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ada dua jenis muatan listrik, yaitu muatan listrik negatif dan positif. Suatu benda bermuatan listrik negatif jika kelebihan elektron dan bermuatan listrik positif jika kekurangan elektron. Secara alami, muatan listrik positif selalu mengalir dari titik berpotensi tinggi ke titik berpotensi rendah. Aliran ini disebut sebagai arah arus listrik konvensional. Akan tetapi, sebenarnya muatan listrik yang bergerak di dalam konduktor bukanlah muatan listrik positif, tetapi muatan listrik negatif, dan arah aliran elektron berlawanan dengan arah aliran muatan positif. Jenis dan manfaat kelistrikan. Arus listrik adalah mengalirnya elektron secara kontinu pada konduktor akibat perbedaan jumlah elektron pada beberapa lokasi yang jumlah elektronnya tidak sama. Satuan SI untuk arus listrik adalah ampere. Arus listrik dibagi menjadi dua jenis, yaitu listrik arus searah dan listrik arus bolak-balik. Listrik muncul akibat adanya beberapa tipe fisika, yaitu muatan listrik, medan listrik, potensial listrik, arus listrik, dan elektromagnetik. Pembangkit listrik adalah suatu alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi tegangan listrik dengan cara mengubah energi tertentu menjadi energi listrik. Contoh jenis pembangkit tenaga listrik yaitu PLTA, pembangkit listrik tenaga air, contohnya PLTA Bakaru, Sulawesi Selatan. Kemudian PLTU, pembangkit listrik tenaga uap, contohnya PLTU di Semarang, Jawa Tengah. Kemudian ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir. Ada PLTB, pembangkit listrik tenaga batubara. Kemudian ada pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, dan pembangkit listrik tenaga angin atau PLTA tenaga angin ya, ada dua, jadi ada tenaga air dan tenaga angin. Pokok bahasan selanjutnya yaitu instalasi listrik rumah tangga. Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aluran listrik, bisa berupa sebuah lampu atau sebuah sumber listrik. Komponen instalasi listrik pada rumah tangga ada bergenser, saklar atau switch, pengaman listrik, stop kontak, steker atau steker. Bergenser biasa kita dengar dengan speedometer.
Bergenser merupakan alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah tinggal dan juga berfungsi sebagai pengukur jumlah daya listrik yang digunakan di rumah tinggal tersebut. Ada beberapa batasan daya yang dikeluarkan oleh PLN untuk dikonsumsi, yaitu 220 volt, 450 volt, 900 volt, dan seterusnya. Bergenser atau yang kita kenal dengan speedometer memiliki 3 bagian utama, yaitu MCB, miniatur circuit breaker, berfungsi untuk memutuskan aliran daya listrik secara otomatis jika daya yang dihantarkan melebihi nilai batasannya. 2 meter listrik atau kWh meter berfungsi untuk mengukur besaran daya yang digunakan oleh rumah tinggal tersebut dalam satuan kilowatt-hour. Yang ketiga yaitu spin control, merupakan alat kontrol penggunaan daya dalam rumah tinggal dan akan selalu berputar selama ada daya listrik yang digunakan. Pada kanal output, bergenser biasanya memiliki 3 kabel, yaitu kabel fasa, kabel netral, dan kabel ground atau RD yang dihubungkan ke tanah. Itu pengaman listrik, berfungsi untuk memutuskan rangkaian listrik apabila terjadi gangguan pada instalasi listrik rumah tinggal seperti gangguan hubungan arus pendek atau short circuit atau konsleting. Terdapat 2 jenis pengaman listrik, yaitu pengaman lebur biasa atau biasa disebut sekring, kemudian pengaman listrik termos biasa disebut dengan MCB. Pengaman lebur biasa atau biasa disebut sekring, alat pengaman ini bekerja memutuskan rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Pengaman listrik termos biasa disebut dengan MCB merupakan alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas. Saklar atau switch merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Dan besarnya tegangan saklar dibedakan menjadi 3, yaitu saklar tegangan rendah, tegangan menengah, dan saklar tegangan tinggi atau sangat tinggi. Berdasarkan tempat dan pemasangannya, saklar dibedakan menjadi saklar in-bow, saklar yang ditanam di dalam tembok, saklar out-bow, saklar yang dipasang pada permukaan tembok. Fungsinya, saklar dibedakan menjadi 2, yaitu saklar on-off merupakan saklar yang bekerja menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on, sedangkan untuk memutuskan arus listrik, tombolnya ditekan pada posisi off. Saklar jenis ini biasanya digunakan untuk saklar lampu. Kemudian saklar push-on merupakan saklar yang menghubungkan arus listrik jika tombolnya ditekan pada posisi on akan secara otomatis memutuskan arus listrik. Ketika tombolnya dilepas dan kembali ke posisi off dengan sendirinya. Biasanya saklar ini digunakan untuk saklar bell. Berdasarkan jenis per unitnya dibedakan menjadi saklar tunggal dan saklar majemuk. Yaitu stop kontak atau outlet merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Agar alat listrik terhubung dengan stop kontak, maka diperlukan kabel dan stiker atau colokan yang akan ditancapkan pada stop kontak. Berdasarkan bentuk serta fungsinya, stop kontak dibedakan menjadi 2, yaitu stop kontak kecil. Merupakan stop kontak dengan 2 lubang kanal yang berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik melalui stiker yang juga berjenis kecil. Stop kontak besar merupakan stop kontak dengan 2 kanal AC yang dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang berfungsi sebagai ground. Berdasarkan tempat pemasangannya, dikenal 2 jenis stop kontak, yaitu stop kontak in-bow merupakan stop kontak yang dipasang di dalam tembok, stop kontak out-bow merupakan stop kontak yang dipasang di luar tembok.
Stiker atau steker sering disebut colokan listrik karena memang berupa dua buah colokan berbahan logam dan merupakan alat listrik yang berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Berdasarkan bentuk dan fungsinya, stiker dibedakan menjadi dua, yaitu stiker kecil merupakan stiker yang digunakan untuk menyambung alat-alat listrik berdaya rendah, misalkan lampu atau radio. Stiker besar merupakan stiker yang digunakan untuk alat-alat listrik yang berdaya besar, misalkan lemari es, microwave, mesin cuci, dan lain-lain dengan sumber listrik atau stop kontak. Stiker jenis ini dilengkapi dengan lempeng logam untuk kanal ground. Kabel listrik merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantar energi listrik ke sumber-sumber beban listrik. Kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan berisi satu kawat, jenisnya adalah kabel udara atau tidak ditanam dalam tanah. Kabel listrik ini biasanya berwarna merah, hitam, kuning, dan biru. Isolasi kawat penghantarnya hanya satu lapis sehingga tidak cukup kuat terhadap gesekan atau gencetan tekanan atau gigitan binatang seperti tikus. Dalam pemasangannya diperlukan pelapis luar dengan menggunakan pipa konduit dari PVC atau besi. Kabel listrik yang berisolasi PVC dan berintikan kawat lebih dari satu, ada yang 2, 3, atau 4. Jenis kabel udara dengan warna isolasi luar biasanya putih dan warna isolasi bagian dalam beragam. Isolasi rangkap inilah maka kabel NYM ini relatif lebih kuat terhadap gesekan, gencetan, ataupun tekanan. Kabel listrik jenis ini merupakan kabel berisolasi PVC berintikan 2, 3, atau 4 dengan warna isolasi luarnya hitam. Jenis kabel tanah sehingga tahan terhadap air dan gencetan ataupun tekanan. Kabel jenis ini merupakan kabel serabut dengan dua buah inti yang terdiri dari dua warna. Kabel jenis ini biasa digunakan pada loudspeaker sound system, lampu-lampu berdaya kecil. Oke, ladies and gentlemen, sekian pertemuan kita kali ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.